Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda. Oke kan kawan, di kesempatan kali ini saya sedang melakukan pergantian air kolam ikan gurami yang berusia 6 bulan lebih. Ya kan kawan ya, usia 6 bulan lebih, sudah mau masuk usia 7 bulan. Diperkirakan 2 bulan lagi kita akan melakukan panen ya kan kawan ya. Oke, ikannya saya rasa untuk sistem bioflok ini sangat memuaskan. Oke kan kawan, mantap ya kan kawan ya. Ikannya kan kawan ya sudah besar-besar, sudah setelapak tangan lebih ya kan kawan ya. Inilah enaknya jadi pengusaha kecil ya kan kawan ya. Walaupun usaha kecil-kecilan, tapi kita bosnya sendiri, kita yang ngerjakan sendiri, kita nggak diatur-atur ya kan kawan-kawan ya. Ketimbang kita menjadi buruh ya kan kawan ya, kerja di perusahaan. Apalagi sekarang ini kita semakin bingung ya kan kawan ya tentang undang-undang cipta kerja ya kan kawan ya, yang lagi diperjuangkan oleh abang-abang kita ya, mahasiswa dan para buruh ya kan kawan ya. Oke, buat kawan-kawan ya, para kawan-kawan semua ya, mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan lah ya dengan apanya usahanya undang-undang cipta kerja itu ya kan kawan ya. Oke, kalau dari saya mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa membuka usaha sendiri lah, karena kita dengan membuka usaha sendiri kita lebih enak, kita tidak perlu repot-repot mikirkan undang-undang cipta kerja ya kan kawan ya, karena kita memiliki usaha kecil-kecilan. Walaupun usaha kecil-kecilan tapi kita usaha sendiri. Ini ikannya sudah hampir berumur 7 bulan ya kan kawan. Diperkirakan kita umur 9 bulan ini udah bisa kita panen, sudah bisa kita jual. Itulah masukan dari saya untuk para kawan-kawan saya, buru-buru kerja, buru-buru pabrik ya. Ya, kalau masukan dari saya, selagi masih kerja di perusahaan, hemat-hematlah menabung biar supaya bisa memiliki usaha sendiri, biar supaya bisa membuka usaha sendiri. Jadi biar bisa lebih berkembang sendiri ya kan kawan ya, tanpa harus diatur orang, tanpa harus kerja dengan perusahaan lah, tapi kita yang membangun perusahaan kecil sendiri. Nah, seperti usaha ikan gurami ini ya kan kawan ya, walaupun kecil ya, dibilang hasilnya nggak begitu besar kali, tapi lumayan lah. Inilah enaknya kita jadi pengusaha kecil-kecilan ya kan kawan ya. Semangat kita kalau lihat ikan kita sehat seperti ini kan kawan ya. Ini saya sedang melakukan pergantian air. Ya, buat kawan yang ingin belajar dalam usaha budidaya gurami ini, boleh aja nanti langsung tanya-tanya sama saya pun nggak apa-apa, langsung di komen aja di kolom komentar apa yang mau pertanyakan langsung. Apa yang saya tahu saya beritahukan ya, saling membagi ilmu aja lah dalam berbudidaya ikan gurami ini ya kan kawan ya. Daripada pusing, masih kita ini Indonesia ini masih memikirkan undang-undang cipta kerja ya kan kawan ya. Jadi nanti ini mau saya buat judulnya ini apa kira-kira ya, daripada pusing mikirin undang-undang cipta kerja, lebih bagus kalau ada modal buka usaha sendiri lah ya kan kawan ya.
Karena kita kalau memiliki usaha sendiri ini lebih enak, kita sendiri yang ngatur kerjaan kita. Ini ikannya ada yang bantet. Nah, ini kelainan genetik ya kan kawan, ada 1-2 ekor. Inilah yang seperti di video saya yang saya bilang kelainan genetik, seperti itulah. Tapi itu tidak banyak yang seperti itu, yang kelainan genetik. Dia memang cacat lah kalau kita bilang, cacat ikannya. Istilahnya tulangnya melipat dia. Oke, saya lanjut lagi untuk usaha budidaya gurami ini. Kalau kawan-kawan mau bertanya-tanya dulu ya kan, ada niat lah membuka usaha, yang udah ada modalnya kerja di perusahaan ya kan kawan ya, boleh tanya-tanya. Kawan-kawan nggak perlu memiliki kolam seperti saya langsung ada 11 unit kolam, nggak perlu. Kawan-kawan cukup memiliki 1 unit kolam aja dulu, karena kita belajar ini nggak mesti langsung dari banyak kolam, cukup dari 1 unit kolam aja. Kita pelajari di 1 unit kolam, tebar dulu benih, nggak usah tebar padat kali, kita tebar dulu 500 ekor. Nah, dari situ kan bisa belajar. Yang penting kita udah bisa nguasain airnya, nggak usah banyak-banyak dulu kolamnya cukup 1 aja. Ini pun kolamnya yang diameter 3 pun nggak terlalu mahal kalau untuk di lokasi Medan ya kan kawan ya. Kalau di Medan 1 kolam terpal diameter 3 ini hanya 1.650.000. Itu di tempat saya udah sama masang. Nah, jadi kan kawan cukup menyediakan uang 1.650.000 udah bisa memulai bisnis budidaya ikan gurami ini kan kawan ya. Sambil kerja juga di perusahaan. Jadi awalnya budidaya gurami ini untuk sampingan dulu, karena kan masih memiliki 1 unit kolam. Nah, dari seiring berjalannya waktu nanti kalau memang sudah 1 kolam berhasil, tambah lagi 2 kolam. Nah, seperti itu kan kawan ya. Kita dalam usaha ini, usaha apapun nggak bisa kita langsung keluarkan modal besar, nggak bisa kita langsung besar-besaran bukanya. Kita tetap merintis dari awal, 1 kolam dulu. Kita kayak mana, belajarnya kayak mana di 1 kolam itu, bisa nggak kita menjaga ikan itu sampai panen. Nah, dari situ kita belajar dari yang kecil dulu. Setelah itu kita tambah lagi unitnya, kita tambah lagi 2 unit, kita tambah lagi. Kalau kita banyak, kalau anak-anak orang kaya itu dia membuka bisnis langsung dari bisnis besar. Yang belum dia ketahui seluk-beluknya ataupun masalah-masalah yang ada di kolam itu tadi. Nah, jadi kalau kita belum menguasai, jangan coba-coba kita membuat suatu bisnis atau suatu usaha itu yang besar langsung. Kita harus bisa mempelajarinya dari nol. Kalau itu kunci suksesnya ya, kalau mau berhasil, mau usaha apapun lah, mau budidaya apapun, mau kita jualan sekalipun, dia tetap dari yang kecil. Jadi kita tahu bisa menghargai gimana cara penanganannya, gimana cara solusinya kalau ikannya stres, kalau ikannya tidak mau makan, kalau ikannya sakit, apa yang harus kita tangani. Nah, seperti itu kan kawan ya. Jadi segala sesuatunya itu dari nol, dari yang terkecil. Nah, jadi kan buat kawan buru-buru pabrik, ya kalau memang mau mulai budidaya ikan lele ataupun ikan nila ataupun seperti saya ini ikan gurami, ya usahakanlah yang dari sekecil mungkin, dari kecil. Memang kawan-kawan yang benar terjun menjaga ikan itu langsung, jadi langsung tahu caranya. Jadi kita nggak cuma lihat dari YouTube ataupun dari apa, karena sebenarnya teori dari YouTube ini nggak bisa kita telan bulat-bulat. Dia tetap ada juga suatu masalah yang istilahnya yang belum diupload lah, bukan nggak dibagikan, ada suatu masalah yang belum bisa terupload. Seperti itu. Jadi kita sendiri nanti yang bisa belajar, di budidaya ikan itu tadi. Ikan itu sendiri yang ngajari kita apa cara penanganannya, seperti itu kan kawan ya. Jadi intinya
pada dasarnya kalau mau buka usaha itu dari yang kecil lah. Membuka dengan satu kolam dulu. Dan kalau untuk pemula nggak usah terlalu tebar padat. Kalau untuk saya rekomendasikan, kalau untuk kolam terpal diameter 3 ini, kawan-kawan tebar 500 ekor aja lah kalau untuk pemula ya. Nggak usah sampai seperti saya 650 ekor. Cukup 500 ekor tebar. Kalau panen dapat 230 sampai 250 kilo kan sudah paten. Berarti udah tembus kilo 2 ekor. Kalau 500 ekor ya kan kawan ya. Kalau untuk pemula, kalau saya sarankan, kalau untuk masuk benihnya jangan ukuran seperti saya ini. Ini kan saya terlalu kecil. Saya beli bibitnya cuma 1100. Itu 1 inci lebih sedikit aja. Ada pun yang 1 inci. Kecil kali bibitnya. Kalau bisa kan beli ukuran korek. Ukuran korek itu ukuran korek kayu itu. Korek kayu itu sekitar udah hampir 3 inci ya, 2 inci lebih. Kalau bisa yang agak besar. Ya walaupun bibitnya agak mahal, cuma udah pasti selamat ikannya, mudah-mudahan. Kalau tahu cara penanganannya, kalau kena diguyur hujan apa yang dilakukan, nah seperti itulah kan kawan ya. Nah, jadi kembali lagi di Undang-Undang Cipta Kerja nih ya, kawan-kawan ya. Ini saya pun nggak begitu paham ya, makanya ada kemungkinan besar dia katanya akan merugikan apa? Buruh ya, kawan-kawan ya. Itulah, kalau pengusaha ini pasti tetap diuntungkan ya kan kawan ya. Maka dari itu kalau memang kawan-kawan masih kerja di perusahaan, ya rajin-rajinlah menabung supaya bisa memiliki usaha sendiri. Jadi udah nggak memikirkan lagi nanti diatur-atur orang, udah nggak kerja lagi sama perusahaan ya kan. Udah bisa memiliki usaha sendiri, udah tinggal kerja sendiri. Udah bisa jadi bos sendiri, udah bisa jadi pekerja sendiri, udah ngatur kerjaan sendiri ya kan kawan ya. Walaupun bisnis kecilan gini seperti saya ini, saya sendiri bosnya, saya sendiri yang kerjakan semua dikerjakan sendiri, nggak ada yang ngatur, nggak diatur orang. Inilah enaknya jadi pengusaha muda. Mantap ya kan kawan ya, ikan ya kan kawan ya. Ini kebetulan airnya tahan ini kan kawan ya. Udah mau masuk 7 bulan, 6 bulan lebih. Ini kita pergantian air ya. Nanti ini sekitar umur 9 bulan ini udah bisa kita panen nih. Panen umur 9 bulan. Ini aja sudah ada yang 3 on ya, udah 3 on. Sekilo 3, sekilo 4 ya. Ini diperkirakan sekilo 3 lah rata-rata nih ya. Diperkirakan 2 bulan lagi ini kita panen ini. 2 bulan lagi kita panen di usia 9 bulan. Saya memiliki 11 unit kolam ya kan kawan ya. 11 unit kolam dalam sistem sirkulasi. Oke, ini video durasi sangat panjang saya buat. Ada sampai 20 menit. Ini kolam saya
saya buat filter sederhana yang bisa merubah air kolam menjadi bagus. Modal 80.000 kan kawan ya. Modal 80.000 sudah bisa membersihkan semua kolam. Nah, udah bisa membersihkan semua kolam yang ada di sini. Udah bisa kita filter semua ganti-gantian. Mungkin untuk kawan-kawan yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, di komen. Jangan lupa komen aja kan kawan, tanya aja apa yang mau kawan pertanyakan. Dan jangan lupa di subscribe ya kan kawan ya, karena subscribe itu gratis. Biar supaya channel Pengusaha Muda ini bisa berkembang lagi, bisa terus memberikan wawasan dalam berbudidaya gurami, bisa membagi pengalaman tentang budidaya ikan gurami ini kan kawan ya. Ini saya ada juga pelihara ikan lele di tong ya, hanya sedikit, hanya 200 ekor. Oke, ini kan kawan, untuk pakannya tetap kita bibis ya kan kawan ya. Kalau pakan di bibis itu dia dipencet, dia lembek dia. Kita pun bisa menambahkan dengan kandungan susu yang berprotein tinggi, untuk makanya ikan saya ini besar-besar, cepat dia besar ya, karena saya berikan susu Frovat untuk menaikkan bobot ikan ya kan kawan ya, karena proteinnya sangat tinggi ya. Pakannya pun sangat harum. Kita membeli pakan yang murah tapi bisa menjadi kualitas yang sangat tinggi, kualitas yang sangat bagus. Itu tadi kita fermentasi dengan protein yang sangat tinggi, menggunakan susu Frovat. Ada di video saya itu cara membibisnya dan cara takaran airnya ya kan kawan ya, dengan susu Frovat tadi. Oke kan kawan, mungkin sampai sini aja ya video saya, dapat menginspirasi kan kawan ya, dapat termotivasi. Oke, tentang Undang-Undang Cipta Kerja tadi, mudah-mudahan bisa dapat terselesaikan dengan baik dan dengan bijak. Apapun yang terjadi, keputusan pemerintah ya kan kawan ya. Oke kan kawan, salam sukses dari saya, Pengusaha Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.